Oke, selamat siang teman-teman. Pada perkuliahan pemrograman web 1 ini, pada pertemuan kelima, kita akan membahas tentang blok, model, flagbox. Oke. Output dari mahasiswa itu, mahasiswa mampu membuat layout menggunakan flagbox. Oke. Itu pertemuan kelima. Dan pertemuan ke-6 nanti adalah media query. Sedangkan pertemuan ke-7 nanti kita studi kasus. Oke, kita lanjut ke slide presentasi. Oke teman-teman, box model atau flexbox ini sebenarnya digunakan untuk membuat seperti apa ya, wadah. Seperti wadah untuk sebuah website supaya tampilannya itu lebih dinamis, lebih bagus, lebih kece lah. Nah, jadi kita membutuhkan sebuah istilahnya box untuk membungkus program-program yang akan kita buat. Nah, capaian pembelajaran ini cukup simpel. Yang pertama, memahami konsep CSS box model, kemudian menggunakan flexbox ini untuk menyusun layout, kemudian membuat layout web. Harus tersusun sesuai desain, menggunakan properti display dan flag dengan benar, elemen rapi, proporsional, dan responsif. Apa sih responsif itu? Responsif itu tampilan web menyesuaikan dari besarnya layar. Contoh saya menggunakan layar 21 in. Tampilannya sesuai. Kemudian saya menggunakan layar 14 in. Maka dia akan mengecil. Kalau kita melakukan coding, pemrograman menggunakan tampilan website statis. Nah, tampilan website statis itu tidak akan berubah tampilannya meskipun dia diakses di layar yang besar ataupun di layar yang kecil. Jadi tetap sama aja. CSS box model, konsep dasarnya, setiap elemen HTML itu dianggap sebagai sebuah kotak atau box yang terdiri dari konten, padding, border, sama margin. Konten sendiri berisi isi elemen seperti teks atau gambar. Biasanya kalau jenengan lihat sebuah website, konten itu kan biasanya ada di dalam kan. Berita terkini atau kalian cari informasi apa yang ada di tengah, itu biasanya memuat konten dari website tersebut. Padding itu jarak dalam antara konten dan border, sedangkan border sendiri adalah garis pembatas. Nah, kita bisa menyesuaikan border ini mau kita bikin tebal atau tipis, kayak gitu nanti disesuaikan. Kemudian margin, ada jarak antar elemen. Kalau teman-teman suka bikin artikel atau tugas, itu kan biasanya di Office pun ada margin kan, yang sering kalian atur. Nah, di sini ini ada box model. Di sini ada box model, ada margin, kemudian border, ada padding, sama konten. Margin sendiri adalah jarak antar elemen. Sedangkan border itu adalah garis pembatas. Padding sendiri jarak yang di dalam, sedangkan konten itu adalah isi dari elemen.
Contoh dari kode CSS, ya. Di sini kan ada box, ada dot di depannya. Dot box, kemudian ini kurung kurawal ini di dalam. Kalau teman-teman belajar bahasa pemrograman awal, pasti dijelaskan tentang struktur dari sebuah program. Ya kan, saya anggap teman-teman sudah paham semua. Nah, di sini kita membuat sebuah, anggap saja library. Kita anggap saja membuat sebuah library dari box sendiri. Nah, white, padding, border, margin, untuk lebarnya sendiri 200 pixel, kemudian paddingnya itu 20 pixel, bordernya 5 pixel, marginnya 10 pixel. Nah, dalam membuat sebuah program, nanti teman-teman bisa mengutak-atik nilai dari pixel ini. Kalau 200 kebesaran, berarti bisa disesuaikan. Kalau 20 pixel kebesaran, berarti bisa disesuaikan. Kalau 5 pixel ini besar, bisa disesuaikan dan marginnya. Kemudian Flexbox, Flexible Box Layout. Konsep dasarnya, Flexbox ini digunakan untuk mengatur layout dalam satu dimensi. Jadi dimensi itu ada yang row, ada yang column. Jadi nanti teman-teman itu sesuaikan saja flexbox-nya ini mau direction-nya itu mau ke column atau mau ke row, kayak gitu. Jadi nanti yang menentukan teman-teman sesuai dengan kreativitas dari desain flexbox-nya. Mau dibikin seperti apa? Digambar dulu. Oh, desainnya seperti ini. Kemudian nanti saya mau bikin navbar itu ke samping atau ke bawah. Nah, ini ada properti utama. Properti utama itu ada container, parent, kemudian ada arah layout. Nah, ini flag direction, ya ada row sama ada column. Tadi kan flex direction itu kan nanti dia mengarahnya ke samping atau ke bawah, bukan? Kemudian ada alignment horizontal, alignment vertikal, sama flag item. Kalau yang elemen horizontal itu ya nanti kontennya itu mau dibikin center, atau space between, atau space around. Nah, kalau yang justify content center itu berarti nanti kontennya di tengah. Sedangkan justify content space between berarti dia itu nanti berjajar. Jadi contoh home, profile, terus kemudian kontak, itu mereka nanti berjajar. 1, 2, 3, ke kiri atau ke kanan. Sedangkan justify content space around, itu nanti dia itu sudah nggak berjajar lagi. Kemudian like item, ada center, kemudian ada flag start, sama flag end. Terus kemudian di sini ada item ini flex 1 gitu. Nah, ini nanti namanya bisa beda-beda sesuai dengan kebutuhan. Bisa jadi nanti apa namanya? Body, ada header, footer, navbar, menu, kayak gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman ketika membuat sebuah program. Nah, ini adalah contoh Flexbox layout horizontal default. Nah, modelnya seperti ini. Ini kan dia itu sudah tidak
dia itu berjajar. Di sini, flag direction raw. Kemudian di sini, flag direction, justify kontennya adalah space between. Terus di sini ada flag box dari vertikal. Flag direction-nya column. Gitu. Nah, ini teman-teman bisa ganti kan. Kalau ini flag direction row sama column. Kemudian di sini justify kontennya space between. Teman-teman bisa ganti yang lain. Level flexbox itu ada 3. Level dasar, level menengah, sama level lanjut. Level dasar sendiri, contohnya itu adalah display flag, flag direction, justify content, alive item, cap, kayak gitu. Itu udah cukup untuk membuat navigasi, kemudian layout sederhana, menu horizontal, ataupun menu vertikal. Nah, itu udah cukup kalau untuk teman-teman pengenalan saja di kampus. Nanti kalau teman-teman mau melakukan coding atau membuat sebuah project, teman-teman harus meningkatkan kemampuan. Jangan hanya stagnan di level tersebut. Karena biasanya sudah dapat materi ini, terus di kampus nggak ada pertanyaan, pas sudah pulang juga nggak ada apa namanya inovasi untuk belajar ataupun greget lah. Cuma dapat pulang, jadi nggak dapat apa-apa. Kemudian di sini ada level menengah. Level ini digunakan untuk menentukan tampilan supaya lebih responsif, mengatur jarak antar baris, proporsi, layout. Contohnya flag warp. Kemudian ada light content, ada flag grow, ada item. Di situ ada item 1, ada item 2. Ini itu sebenarnya kalau di pemrograman jadi seperti ini. Kemudian lanjut, level lanjut. Level ini digunakan untuk menentukan dashboard dan UI. Contoh, kontainer, display flag-nya seperti apa. Kemudian item sendiri, display flag-nya itu gimana. Kontainer itu nanti di dalamnya itu hanya informasi yang bisa menjelaskan tentang apa namanya posisi dari boxnya, ada di tengah atau di samping atau di atas atau di bawah. Contoh ketika kita memiliki sebuah desain dari website itu header, kemudian di bawah header itu ada 2 box, nanti dipakai untuk konten utama sama menu, kemudian di bawah lagi ada footer. Nah, di display ini nanti akan menjelaskan bagaimana item-item ini nanti ditampilkan. Ini adalah contoh program. Saya kasih lihat yang sudah yang ada di codingan. Nah, ini tugas mahasiswa. Bentar, saya bukakan dulu contoh codingan. Oh, saya sekarang kenapa nggak bisa ya? Oke, sudah berubah.
Nah, ini adalah contoh codingan dari indeks HTML. Di sini HTML-nya. Yang kemarin itu kan kita sudah bahas di materi sebelumnya. Untuk tab HTML berarti kan dia itu apa namanya merepresentasikan HTML versi 5. Kemudian selanjutnya HTML ID. Kemudian ada head. Kemudian ada body. Ya, sama nanti akan ditutup HTML lagi. Nah, ini adalah contoh simple yang dibuat. Nanti teman-teman silakan membuat apa namanya desain websitenya masing-masing sesuai dengan selera masing-masing, tapi tidak keluar dari kaidah pembuatan dari website itu sendiri. Tetap nanti di tempat teman-teman harus ada titelnya. Titelnya nanti silakan diganti dengan nama Anda. Jadi namanya siapa? Gitu ya. Namanya siapa? Terus di sini kan ada link rel style sheet. Nah, ini masuknya nanti dia itu akan dilinkkan ke style sheet CSS. Nah, linknya ada di sini style.css. Jadi ingat namanya harus sesuai, tidak boleh berbeda. Kalau berbeda nanti dia tidak akan tahu. Oh, ini tuh filenya ada di mana. Terus nanti masih ada lagi jika posisi filenya itu tidak satu folder, kalian harus memberikan link. Contoh ada di home slash. Nah, jadi dia ada di home, kemudian larinya kemana? Mungkin di home, program, file, kayak gitu. Jadi harus benar-benar apa namanya menuju ke directory file tersimpan. Kalau ini saya bikin satu folder. Terus kemudian ini sudah ya, navbar. Navbar, kelas navbar, kemudian ada di sini logo, nanti my website. Silakan kalian ganti. Mungkin bisa diganti nah, alamat info apa gitu. Nah, kemudian di sini ada well placement sama di sini home, kemudian about, service sama tentang. Ini adalah menu-menu yang nanti akan tampil ke dalam website kita. Jadi nanti apa sih yang akan tampil itu? Tampilnya itu adalah home, about, service, sama kontak. Nah, di sini kan ada ref. Ref ini nanti dia itu difungsikan untuk membuat sebuah link. Contoh saya kasih link apa? Facebook gitu ya. Kita ganti di sini link. Nah, ini sudah saya carikan tadi.
HTTPS, ini kan ini zoom-nya ya. Terus ini kalau mau masuk ke Zoom. Tapi kalau mau masuk ke alamat lain, itu kita bisa ganti lagi HTTPS, katakanlah facebook.com. Nah, ini nanti ketika home ini diklik, maka dia akan lari ke facebook.com. Itu. Nanti ini silakan dengan kasih alamat-alamat bebas. Yang penting nanti ketika diklik dia bisa berjalan. Oke. Sampai di sini kan udah oke ya. Nah, tapi jangan lupa melihat di sini kan ada navigasi atau navbar kelasnya navbar div itu fungsinya untuk apa toh? Nah, di sini ada kelas logo. Kalian nanti harus bisa menjelaskan fungsi dari div, fungsi kelas, kemudian UL, kemudian LI, href, kemudian ini pagar, terus sementara sudah di sini. Kalian harus bisa menjelaskan poinnya satu persatu. Jadi nanti silakan kalian bikin div sama dengan fungsinya untuk apa. Fungsi div adalah untuk dia mengalokasikan memori atau apa gitu. Oke, ini untuk yang HTML-nya. Sekarang kita lihat yang CSS-nya. Nanti saya kirim di WhatsApp atau di linknya. Margin kan, nah, border box ini kemudian di program ini, nah, di sini namanya kan navbar, dia itu diambil dari sini. Jika nanti di sini namanya navbar 1, maka di sini juga harus navbar 1. Jadi tidak boleh berbeda, harus sama. Nah, susunan tampilan dari navbar itu nanti ada di sini. Display flag, justify kontennya space badly. Di sini sudah saya kasih penjelasan. Sama alike itemnya center, background colornya ini hitam ya. Kemudian paddingnya. Jadi kan padding itu apa namanya disesuaikan nanti. Kemudian di sini ada logo. Logonya itu warnanya apa itu. Nanti dia masuk di sini. Terus di sini ada menu, displaynya ini. Menu. Nah, ini menu. Displaynya, kemudian stylenya, itu cara antar. Terus menunya, text decoration, color, font size, sih nanti disesuaikan saja. Ini bisa diganti 12 pixel, tapi nggak begitu kelihatan karena dia nanti lebih menu. Beda lagi kalau di konten, kita bikin 12 pixel, 14 pixel, masih oke lah, fine. Tapi kalau untuk di header dan menu itu ya jangan kecil-kecil, 16, 20. Terus kemudian di sini ada menu. Kenapa kok di sini itu menu, di sini itu juga menu, di sini juga menu lagi. Nah, ini dia itu sebenarnya satu satuan, tetapi dia menyimpan library baru. Fungsinya, jadi nanti ketika kita ngambil menu di sini, maka style yang ada di sini dia akan bisa dipanggil. Kalau enggak, ya cuman sebatas menu ini saja, nggak ada yang lain. Kayak ini menu LI aware. Artinya jika nanti menu itu diklik, itu nanti dia akan berubah warna jadi yellow. Ini bisa saya ganti jadi red, black,
kayak gitu, parpol dan lain sebagainya, atau menggunakan kode seperti ini. Oke, lanjut. Nah, karena menu ini ketika kita akses di tampilan desktop yang besar, itu dia itu bagus. Tapi ketika desktopnya kecil kan, hasilnya jelek. Nah, dia butuh ini menu flag direction-nya sama white-nya 100%. Jadi, dia itu akan selalu mengikuti ukuran dari apa? Dari monitor. Jadi 100% 100%. Nah, ini nanti terus kemudian di sini ada media ya, max weight-nya sekian. Dan di sini ada navbar, flag direction column, alignment, flag start. Nah, ini nanti ketika desktopnya itu mengecil, maka dia akan berada di bawahnya, menunya ke bawah. Terus kemudian di sini profile, color, white, kursornya pointer. Jadi ketika nanti di profile ini saya kasih kursor, maka dia akan muncul pointernya. Oke, ini ya programnya ya. Kemudian kita coba lihat program jadinya. Coba mau saya share screen. Sudah berubah belum? Nah, sudah berubah ya. Oke, nanti itu munculnya seperti ketika ini apa namanya ukurannya besar, dia akan jadi sejajar. Tapi ketika nanti dia itu ukurannya mengecil, dia akan berada di mengecil. Kayak gini, dia akan berada di bawahnya. Ini kalau saya zoom, kalau di sini saya perkecil layarnya, ini nanti dia akan di bawahnya. Otomatis kayak gini. Ini ketika dilihat di smartphone, ya modelnya kayak gini. Dia nggak harus geser kanan kiri, tetapi dia sudah sesuai dengan tampilan dari smartphone. Nah, seperti itu. Itu adalah proses pemrograman yang dinamis. Kita klik, kemudian di sini klik, ini kan aware, namanya berubah jadi kuning kan. Ini belum bisa saya klik karena belum saya simpan tadi programnya. Kalau sudah saya simpan, maka dia akan berubah. Kemudian di sini di tab ini, saya bisa. Di tab ini nanti silakan jenengan kasih nama Anda masing-masing. Kemudian programnya ini terserah isinya apa. Kemudian tambahkan lagi ya informasi kontennya. Oke, saya scan lagi sini. Oke, nanti ada tugas untuk teman-teman soal teori, jelaskan perbedaan margin dan padding, apa fungsi display flag, perbedaannya justify, alignment, sama nanti tolong dibuat seperti ini. Gunakan flag box model dengan benar, layout rapi, berikan informasi fungsi untuk setiap kode program yang Anda tulis.
header, sidebar, konten, sama footer. Oke. Untuk pertanyaan, nanti silakan tanyakan di grup atau japri atau di kolom komentar. Jadi untuk kode program saya berikan sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.